sesuai dengan namanya, pendidikan dan bahasa Inggris. Jadi, dan untuk kekurangannya, dan selain itu juga mentok-mentoknya nih, kalau misalnya kalian kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, ilmu itu akan bisa kalian terapkan ketika kalian sudah mempunyai anak dan berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dong Mbak, namanya siapa, asal daerah dari mana, kuliah di jurusan apa, dan angkatan berapa? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Novi Kurniati. Aku berasal dari Jambi dan sekarang lagi menempuh pendidikan jurusan pendidikan bahasa Inggris dan angkatan tahun 2018. Kenapa Mbak Novi memilih kuliah di UIN Semarang? Ya jujur kalau misalnya ditanya kenapa memilih Universitas UIN Semarang, karena memang dulu aku juga punya kampus impian dan ternyata bukan jalannya di situ, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk di UIN Semarang karena UIN Semarang juga salah satu universitas negeri. Terus jelaskan sedikit tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya, jadi jurusan pendidikan bahasa Inggris sesuai dengan namanya, pendidikan dan bahasa Inggris. Jadi di situ kita luang lingkupnya itu mengenai pendidikan, di mana kita mempelajari tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pendidikan dan juga dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Terus Mbak Novi masuk kuliah itu jalur apa, dan jalur masuk di jurusan pendidikan bahasa Inggris itu apa aja? Ya, untuk aku pribadi, kebetulan aku sendiri masuk ke UIN ini dengan jalur SPAN-PTKIN, dan di jurusan pendidikan bahasa Inggris itu bisa melalui jalur SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, dan juga Mandiri. Terus kenapa Mbak Novi memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris? Ya, jadi karena waktu pertama masuk UIN ini, aku ada dua pilihan, yaitu pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Inggris. Tapi setelah aku konsultasi sama orang tua dan orang-orang terdekat, aku disarankan untuk pendidikan bahasa Inggris. Walaupun aku nggak ada basic sih di bahasa Inggris, tapi ya aku akhirnya memilih untuk mengambil pendidikan bahasa Inggris. Setelah aku jalanin, ya alhamdulillah aku suka dan aku enjoy di sini. Terus apa aja yang sekiranya dipelajari di jurusan pendidikan bahasa Inggris? Oke, jadi di jurusan pendidikan bahasa Inggris itu yang kita pelajari tentunya yaitu basic-basic bahasa Inggris seperti listening, speaking, reading, and writing. Dan juga untuk pendidikannya itu dia lebih ke psikologinya, terus juga ada dasar-dasar pendidikan, terus metode, dan lain sebagainya. Terus ada nggak sih kekurangan dan kelebihan di jurusan pendidikan bahasa Inggris? Untuk aku pribadi, kelebihan dari pendidikan bahasa Inggris itu jadi apa ya, ilmu yang kita dapat di pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya sangat berguna, bukan hanya untuk diri kita sendiri dan juga bukan untuk sebagai di akhirnya itu untuk bekerja, tapi juga ilmu itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dan untuk kekurangannya, mungkin karena jurusan pendidikan bahasa Inggris ini udah banyak banget di luar sana yang mempelajarinya, dan sebenarnya bahasa Inggris itu dipelajari nggak harus dengan cara formal, tapi juga bisa non formal. Jadi ya udah banyak orang bisa belajar bahasa Inggris tanpa kuliah seperti itu. Terus apa aja yang harus dipersiapkan ketika masuk di jurusan pendidikan bahasa Inggris? Kalau menurut saya pribadi, untuk mempersiapkan dan bisa masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris sih, itu nggak ada spesial ya, semuanya ya sesuai alurnya aja. Tapi untuk teman-teman yang mau masuk dan bisa diterima jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya yang pasti kalian harus menyiapkan mental dan juga niat. Dan juga kalau misalnya kalian mau benar-benar dan sungguh-sungguh, ya pastinya kalian harus belajar basic bahasa Inggris supaya nanti pas kalian masuk kalian gak kaget dan kalian bisa beradaptasi gitu. Terus gimana sih rasanya kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris?
Kalau ditanya rasanya gimana ya, kalau menurut aku pribadi, waktu awal-awal semester 1, semester 2 tuh aku bener-bener harus menyesuaikan lah, beradaptasi gitu. Karena aku sendiri kan tadi udah bilang ya, kalau aku tuh basicnya bukan di bahasa Inggris, jadi kayak aku harus bener-bener beradaptasi. Dan kayak sedikit kaget sih, karena di kelas tuh harus ngomong pakai bahasa Inggris dan presentasi juga in English, jadi kayak kaget. Dan tapi setelah aku kayak enjoy, aku ngerasa aku harus jalanin ini sampai selesai, dan ya udah akhirnya sampai sekarang aku juga bisa merasakan apa ya, asik, menyenangkan seperti itu. Terus prospek kerja seperti apa yang bisa dipilih sesuai dengan lingkup jurusan pendidikan bahasa Inggris? Oke, seperti yang kalian ketahui ya, untuk pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya prospek kerjanya itu luas banget. Kalian selain karena ini pendidikan, selain kalian bisa menjadi tenaga pekerja atau seorang guru, kalian juga bisa membuka bimbel sendiri, terus kalian juga bisa menjadi translator, kalian juga pokoknya yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu kalian bisa banget. Dan selain itu juga mentok-mentoknya nih, kalau misalnya kalian kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, ilmu itu akan bisa kalian terapkan ketika kalian sudah mempunyai anak dan berkeluarga. Terus pesan apa yang ingin disampaikan untuk para pelajar SMA yang ingin kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, ataupun bagi para pelajar yang tidak memilih untuk kuliah? Oke, pesan dari aku pribadi untuk teman-teman yang mau berkuliah dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya tadi seperti yang aku bilang di awal, kalian harus benar-benar mantapkan hati kalian, kuatkan mental kalian untuk bagaimana nanti kalian itu bisa benar-benar yakin dan bisa menikmati jurusan pendidikan bahasa Inggris itu, supaya kalian nanti juga bisa enjoy di dalamnya. Dan juga untuk teman-teman yang memilih untuk tidak berkuliah, aku nggak tahu apa alasannya kalian tidak kuliah. Mungkin bisa karena finansial atau masalah-masalah atau problem lainnya. Tapi untuk pesan dari aku untuk kalian, diusahain kalau misalnya kalian termasuk orang yang mampu, kalian juga harus diusahakan untuk kuliah, karena sebenarnya di dalam kuliah itu nggak hanya ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu teori aja yang kalian dapat, kalian juga bisa dapat pengalaman, terus juga bisa bertemu dengan teman-teman baru yang mungkin bisa membuka pikiran kalian, dan ya mungkin kedepannya itu akan membuat mindset kalian itu lebih terbuka gitu. Oke, terima kasih Mbak Novi.